Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Budianto, kapten dari keluarga Ornithoptera Optima dari Sanggar Ornithoptera Purwokerto. Hari ini saya ingin berbagi sedikit tentang pengetahuan yang kami dapatkan ya. Ini bagian dari tacit knowledge nih. Sesuatu yang kami alami dan ingin kami berbagi dengan teman-teman terkait dengan pendidikan finansial, khususnya untuk teman-teman yang menjalani homeschooling atau home education. Jadi kalau apa yang kami lakukan itu terkait dengan sistem ijoan ya, nabung ijoan. Bukan seperti orang-orang sistem ijon yang membeli sesuatu membeli sesuatu sebelum matang, sebelum diketahui harga pasar, dan itu memang dilarang oleh Rasulullah SAW. Bukan yang seperti itu, tapi sistem ijoan yang saya maksud di sini itu adalah tentang bagaimana kita memanfaatkan hal-hal yang hijau. Hal-hal yang hijau di sini tadi terkait dengan, berarti kalau kami ya pakai seperti ini. Nah, ini kan uang-uang hijau. Uang hijau kami nabungnya dengan uang hijau seperti ini. Lalu selain itu kami juga menginvestasikan pada barang. Nah, kalau kayak gini nih, ini kami buat seperti ini ya. Ini hijau semua ini. Ini dari tanggal berapa ya? Kemarin itu saya lupa. Dari tanggal 4 Agustus sampai tanggal 6 Oktober terkumpul 1,9 juta dari nabung ini tabungannya anak-anak. Jadi kami mendapatkan insight menarik ya di buku ini, buku Unfair Advantage dari Robert Kiyosaki. Ini gambarnya kan ini ya. Nah, betapa gesturnya seperti itu. Betapa pendidikan finansial itu saat ini tidak dimiliki oleh sebagian besar anak-anak. Bukan hanya anak-anak homeschooling ya, anak-anak yang bersekolah di formal pun juga tidak semuanya mendapatkan pendidikan finansial yang bagus. Dalam arti begini, kita sebagai orang tua ketika kelak memberikan harta kepada anak-anak kita, harta sebanyak apapun itu tidak akan memberikan manfaat kecuali membekali dengan pendidikan finansial. Sebab sampaikan di sini bahwa unfair advantage, ketidakadilan yang pertama dan utama itu adalah tentang pengetahuan. Ketika seseorang tahu, seseorang mengerti, itu bukan berapa jumlahnya sih. Kalaupun jumlahnya itu tidak banyak, ya, cukup gitu ya. Sesuai dengan prinsip saya dan keluarga ya, all you need is less, cukup gitu. Nah, itu kalaupun cukup tapi dengan pendidikan finansial yang benar, yang cukup itu akan berkah gitu loh. Tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tapi juga bermanfaat bagi orang-orang yang dia cintai. Nah, itu yang sebenarnya saya garis bawahi dari Robert Kiyosaki itu di situ. Dan dia bersama dengan Donald Trump itu ingin agar semua orang itu kaya loh. Sebab apa? Kalau kaya, mampu, ekonomi itu berputar, itu bisa membantu lebih banyak orang-orang miskin. Dan ya memang sih kelihatannya orang kaya jadi makin kaya, orang kapitalis ya. Kapitalis gitu ya. Jadi bicara tentang keuangan, tapi di luar daripada itu sebenarnya kesadaran untuk mengelola uang. Tahu kan kalau kita nanti di akhirat itu tidak akan bergeser kaki kita itu kecuali ditanya 3 hal. Satu, tentang dari mana uang kita berasal, bagaimana cara kita mendapatkannya, dan bagaimana cara membelanjakannya. Nah, dari pendidikan finansial ini sebenarnya adalah cara kita untuk memahamkan kepada anak-anak bahwa uang ini gak sekedar uang. Dan uang ini bukan komoditi. Ini tuh benar-benar sebuah alat tukar. Nah, dengan apa kita akan menukarnya kan begitu. Sistem atau menabung hijauan ini yang kami kembangkan di homeschooling kami itu seperti itu. Jadi kan gini, kalau di anak-anak yang sekolah formal itu kan mereka yang mendapatkan uang saku. Nah, sekarang mendapatkan masalah ketika anak-anak homeschooling gimana? Kan mereka nggak dapat uang saku. Snack yang kami siapkan, jadi sarapan pagi, kemudian mereka makan snack, sudah kami siapkan semuanya. Kudapannya nanti makan siang, makan malam, kudapan itu sudah kami siapkan semua. Lah, terus mereka nggak perlu uang saku. Memang betul. Lah, kalau ada orang jagang jualan itu, cilok, nah kita bikin cilok sendiri. Ada bikin donat, bikin donat sendiri. Mau roti, bikin roti sendiri. Jadi hampir nggak pernah dapat uang saku gitu. Terus buat apa uang sakunya? Nah, kami bilang kepada anak-anak, kita punya cara nabung yang baru. Cara nabung yang baru ini nih, kalau kalian menemukan uang sisa belanja harian, ketika kami meminta mereka untuk
ya latihan untuk belanja. Enggak selalu mereka yang melakukan belanja, tapi saya, istri juga melakukan belanja. Pokoknya kalau anak-anak melihat ada uang seperti ini, hijau, 20.000 hijau, nah masukkan ke dalam kotak khusus. Di kotak ini nanti dituliskan kamu pengen apa di sini, dituliskan di sini. Nabung dari mulai tanggal 4 Agustus. Ada yang pengen buku gambar tebal plus pensilnya, ada pengen pulpen warna, ada pengen teleskop, ada pengen pentap Wacom, ada pengen mainan bumerang, ada belira, beli ikan dan akuarium. Nah ditulis di sini. Ini tuh biar kita tahu loh, merencanakan keuangan. Bagian dari perencanaan berarti planning. Nah ini organizingnya nanti dimasukkan ke sini, tata caranya dijelaskan, equatingnya ya ketika mereka ngelihat, ada uang 20.000, wah masukkan. Terus nanti kalau uang 10.000 enggak, misalnya ya beli sesuatu kembalinya 30.000, tapi uangnya kayak gini, berarti yang diambil cuma 20.000-an, masukin gitu. Nah nanti kalau yang ternyata kembalinya 20.000 tapi kayak gini doang, ya berarti nggak nabung. Jadi nabungnya cuma yang hijau-hijau doang gitu. Nah itu yang pertama, saya ngajarin anak-anak untuk menabung yang hijau-hijau saja. Ini sebagai ganti uang saku ya. Pendidikan finansialnya di sini. Jadi membuat sadar, anchor loh, hijau nabung, itu anchor, semacam itulah ya. Nah terus yang lainnya apa? Saya mengajarkan kepada anak-anak untuk selain yang apa itu namanya tadi, selain nabung uang hijau seperti ini, ada juga kita nabung yang hijau-hijau untuk kelinci-kelinci. Kenapa? Karena nanti kalau kita ngambil daun-daun hijau, sisa-sisa sayuran hijau dan sebagainya, itu bisa untuk pakan kelinci. Pakan kelinci, Kak sini Kak, kelincinya Kak. Kelinci-kelinci. Jadi karena apa? Ibarat ya sebenarnya kan desain awalnya yang saya dapatkan dari tetangga, dari kearifan lokal di sekitar desa Karangnangka ini, kan mereka ngarit ya rumput dari hijauan ini, kemudian nabung. Ya hitung-hitung nabung rumput lah Mas, nabung rumput dan nabung duit raiso, nabung uang nggak bisa, bisanya nabung rumput. Nah sini Imron, ini nah ini kelinci NZ Red, nih NZ merah New Zealand Red. Ini usia berapa ya? Mau 1 bulan lebih. Lah ini kami kan ngarit rumput. Kalau untuk apa namanya? Kalau untuk kambing belum bisa. Jadi kami pakainya kelinci. Ya, pakai kelinci. Ya seperti ini. Ini kan pakai kelinci. Jadi sama kan dari apa itu? Dari rumput hijau yang tidak bermanfaat ya buat tetangga lah. Tetangga juga jadi senang kan? Wong itu rumputnya dipotongin bersih gitu. Terus nanti kalau udah sebagian ya kami potong, kami bagikan lagi kepada tetangga. Jadi ini proyek yang bagus sebenarnya. Iya. Untuk kelinci seperti ini tuh. Ini terima kasih. Nah seperti itu. Ini jadi suatu proyek yang bagus yang bisa dilakukan oleh teman-teman untuk melaksanakan mengawali ya pendidikan finansial di rumah terkait dengan proyek ya. Berarti yang hijau-hijau, jadi yang rumput-rumput diberikan ke kelinci, nanti kelincinya gemuk, dipotong, bisa jadi makanan, menghemat kos, atau bisa dijual menghasilkan uang. Nah, jadi kan saya inti dari pembelajaran itu sebenarnya adalah agar anak-anak itu nemu logik bahwa sesuatu itu tidak datang begitu saja. Ada usahanya, ada ikhtiarnya, ada sesuatu yang sifatnya menabung. Ada uang masukin. Tapi ada juga yang sifatnya itu tadi. Bayangin ya, membuat sesuatu yang tidak berharga, yaitu rumput-rumput, gulma, menjadi sesuatu yang bernilai jual. Itu kan luar biasa. Nah, jadi kalau Robert Kiyosaki itu bukan nggak boleh, tapi seminimal mungkin nabung gitu loh. Dia lebih fokus pada bagaimana memproduksi, menghasilkan sesuatu. Kayak dia sama istrinya itu bikin perumahan, apartemen, karena fokusnya pada bagaimana create cash. Kalau seperti ini kan hanya nabung, ada uang masukin, udah diem aja dari tanggal 4 Agustus sampai tanggal 2 Oktober, dari tanggal 4 Agustus sampai
tanggal 4 Oktober hasilnya 1,9 juta. Wis ngene tok. Terus kita bisa dapat yang lain lagi enggak? Dari mana? Dari rumput, dari bersihin sesuatu yang awalnya tidak berharga menjadi berharga. Nah, di situ loh nilainya itu di situ. Nah, ini setelah ini saya sampaikan ada contoh ketika saya ada di ngarit rumput begitu ya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini nabung hijauan. Kalau istilahnya itu kan, jadi dulu aku itu baca apa ya, isi finansial dari Ahmad Ghazali dan Tendi Murti. Itu kan secret of savingnya itu dengan menabung yang hijau-hijau. Jadi dari tanggal 4 Juli ya, 4 Juli sampai kemarin tanggal 2 Oktober itu setiap saya beli atau belanja atau apapun yang dapat angka uang 20.000, nah, seperti ini itu ditabung. Ini kan hijau. Nah, mata kita kalau lihat duit yang hijau gitu. Nah, itu saya bilang ke anak-anak, kita nabung hijauan yang kayak gini. Nabung hijauan itu ada dua. Hijauan uang seperti ini ya. Nabung, pokoknya enggak ngelihat kapan harinya atau apa, pokoknya begitu lihat hijau tabung. Nah, terus yang kedua, nabung hijauannya itu dari sini, rumput. Nah, ini rumput hijauan. Ini jadi makanan kelinci. Sebenarnya insight ini aku dapatkan dari petani-petani di sekitar ya. Mereka itu nabung rumput ke kambing. Jadi nanti dipanen gitu kan. Setiap 8 bulan kan mereka lahiran. Nah, kalau ini saya nggak mampu untuk membuat kambing, untuk ternak kambing belum mampu. Dengan pakan yang ada, resource saat ini, dan karena prosesnya adalah untuk pendidikan, jadi saya pakainya itu kelinci. Nah, kelinci di rumah itu sekali mana 7. Alhamdulillah kan. Nah, itu dari sini. Nabung hijauan. Ini kan hijau-hijauan sama seperti ini kan. Nah, seperti ini sama-sama hijau. Kalau ini dimasukin ke tabungan anak-anak, kalau ini dimasukkan ke kelinci. Kelincinya gendut, dijual jadi uang juga. Nah, itu nabung hijauan. Begitu. Hijau-hijauan. Gitu. Jadi dan ini enak loh. Kalau pelihara kelinci nih, aku misalnya teman-teman yang mau memulai ya untuk project nabung hijauan dengan project kelinci, itu bagus banget. Sebab apa? Misalnya saya ngarit sebelum saya beli ini kan, saya ngarit di tetangga. Nah, tetangga juga senang. Halamannya jadi bersih ya, karena saya ngarit kelinci. Ya saya ya anak saya biasa sempatnya. Nah, kelinci kan sedikit-sedikit dulu, bukan banyak. Kalau udah banyak ya saya udah pakai pelet, pakai pakan fermentasi dan seterusnya. Tapi awal-awal sedikit. Nah, dengan begitu ada hasilnya, disembelih, dagingnya juga buat tetangga. Nah, itu yang menarik. Jadi kalau teman-teman mau project homeschooling, project kelinci itu menjadi sangat bagus. Terutama ini kaitannya sama kecerdasan finansial. Kalau kata Robert Kiyosaki itu, ini akan menjadi sebuah imaji unfair advantage yang sangat bagus buat anak-anak di masa yang akan datang. Karena mereka memiliki logiknya. Logik pertumbuhan atau growth mindsetnya itu benar-benar terbentuk sejak mereka kecil. Jadi bukan, kan ini nggak dipelajari di sekolah. Yang sekolah tahunya nabung itu ke bank, kita enggak. Nabung itu berbeda. Jadi hilangkan stereotip bahwa orang kaya punya uang di bank, orang miskin punya utang di bank, atau orang kaya punya utang di bank, orang kaya bisa punya plafon tinggi. Kita enggak seperti itu. Kita lepas dari stereotip seperti itu. Kita lepas dari anggapan-anggapan begitu. Kita bebaskan diri kita. Kurikulum merdeka itu dengan apa? Bukan apa lu Arif, dengan kerja keras, dengan competitive advantage yang tidak relevan lagi dengan ukuran-ukuran mereka. Karena memang tidak semuanya bisa diukur. Bergetarnya hati itu kan disebut asma Allah, itu kan nggak bisa diukur. Jadi tidak banyak hal yang tidak bisa diukur, dan kita mengambil hal-hal seperti itu yang priceless, yang tidak ternilai. Gitu ya. Terima kasih. Saya lanjut ngarit dulu.